Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai Balance Scorecard atau BSC. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Firanti Rahayu. Nama saya Risa Ekayanti. Nama saya Alvina Nurfauzia. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Pitaloka. Nama saya Suciadiati. Selanjutnya, pengertian BSC atau Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang strategi berdasarkan sistem akuntansi pertanggungjawaban. BSC menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan atau infrastruktur. Dari masing-masing keempat perspektif tersebut akan ditetapkan tujuan, ukuran, target, dan inisiatifnya. BSC memungkinkan perusahaan memperoleh hasil kinerja finansial yang optimal sekaligus memantau kemajuan perusahaan dalam membangun kemampuan dan mendapatkan aktiva berwujud yang akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas di masa mendatang. Strategi menurut BSC ini merupakan pemilihan segmen pasar dan pelanggan yang akan dilayani oleh unit-unit bisnis perusahaan, mengidentifikasi proses bisnis internal yang dinilai penting dan dapat memberikan nilai kepada pelanggan dan segmen pasar yang dituju, serta dapat mengembangkan kemampuan individual dan organisasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan internal, pelanggan, dan keuangan perusahaan. Instrumen ini dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang diyakini dapat bermanfaat untuk membantu manajemen menerjemahkan dan menjabarkan strategi perusahaan ke dalam ukuran-ukuran yang mudah dipahami oleh seluruh elemen dalam perusahaan. Selanjutnya, pengertian Balance Scorecard sendiri terdiri dari kata yang berbeda, yakni balance dan scorecard, di mana scorecard sendiri diartikan sebagai kartu skor, yang artinya adalah scorecard atau sebuah kartu skor yang akan digunakan secara khusus untuk merencanakan skor yang akan diwujudkan di masa depan. Sedangkan untuk balance artinya berimbang atau keseimbangan. Hal ini bermaksud untuk mengukur kinerja seseorang yang diukur secara berimbang dari dua perspektif utama, yakni perspektif keuangan dan juga perspektif non-keuangan, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dan dalam perhitungan internal dan maupun eksternal atau dari luar. Ya, selanjutnya, siapa saja yang bisa menggunakan Balance Scorecard? Balance Scorecard menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Biasanya, Balance Scorecard digunakan oleh tim manajemen baik di tingkat eksekutif dan di tingkat divisi atau departemen. Salah satu kunci dari penggunaan Balance Scorecard yang efektif adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas kepemimpinan manajemen. Menjalankan atau mengimplementasikan Balance Scorecard atau BSC tidak semudah yang dibayangkan. Sebagai pimpinan tim, manajemen bisa saja bergerak maju tanpa dukungan dan integrasi yang baik dari anggota tim lainnya. Tentunya, pimpinan harus mengubah gaya kepemimpinan lama dan menyelesaikan dengan pemahaman akan konsep dari Balance Scorecard dengan anggota timnya. Jadi harus benar-benar bisa mengkomunikasikan dan mengintegrasikan taktis strategis dengan baik ke dalam Balance Scorecard. Tentu jika anggota tim tidak menyetujui konsep yang dibuat oleh pimpinan di dalam Balance Scorecard, maka tim tidak akan merasa terikat dan wajib dalam memenuhi konsep yang pimpinan telah dirancang di dalam Balance Scorecard. Penting bagi manajemen untuk memahami dan mengimplementasikan konsep Balance Scorecard di dalam satu perusahaan bisnis. Karena dengan Balance Scorecard, kinerja aktivitas perusahaan atau bisnis diharapkan akan berjalan secara efisien dan goals organisasi akan tercapai secara konsisten. Selanjutnya, manfaat dari Balance Scorecard. Yang pertama, ada perencanaan strategis yang lebih baik. Balance Scorecard menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi,
Model bisnis divisualisasikan dalam peta strategi yang membantu manajer untuk berpikir tentang hubungan sebab akibat antara beberapa tujuan strategis yang berbeda. Proses menciptakan peta strategis memastikan bahwa keberhasilan dalam suatu perusahaan bisa dicapai melalui serangkaian tujuan strategis yang saling terkait, sehingga hasil kinerja serta faktor pendukung kinerja diidentifikasi untuk membuat gambaran utuh tentang strategi perusahaan. Yang kedua, peningkatan komunikasi strategis dan eksekusi. Adanya gambaran strategi bersama menyeluruh dan saling terkait tentu membuka peluang bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan strategi secara internal dan eksternal. Dalam balance scorecard, setiap divisi dalam perusahaan harus berkolaborasi dengan divisi lain untuk bisa mencapai tujuannya. Adanya balance scorecard mendorong peningkatan komunikasi strategi dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. Kolaborasi dan keterlibatan staf dan pemangku kepentingan dalam perusahaan tentu akan berlangsung secara rutin dalam perusahaan. Tidak hanya itu, adanya saling keterkaitan antara divisi juga berdampak pada sistem kinerja perusahaan yang lebih terbuka dan dinamis. Yang ketiga, ada penyelarasan proyek dan inisiatif yang lebih baik. Balance scorecard membantu organisasi memetakan proyek dan inisiatif ke dalam berbagai tujuan strategis, di mana pada akhirnya akan memastikan bahwa proyek dan inisiatif sangat terfokus pada penyampaian tujuan yang paling strategis. Selanjutnya ada informasi manajemen yang lebih berkualitas. Pendekatan balance scorecard membantu organisasi mendesain indikator kinerja utama untuk berbagai tujuan strategis perusahaan. Hal ini memastikan bahwa perusahaan mengukur apa yang sebenarnya penting untuk dilakukan. Selanjutnya ada peningkatan pelaporan kinerja balance scorecard dapat menjadi panduan dari desain laporan perusahaan. Balance scorecard dapat menjadi panduan dari desain laporan perusahaan. Hal ini memastikan bahwa pelaporan manajemen berfokus pada isu-isu strategis yang penting dan membantu perusahaan melakukan monitoring dari pelaksanaan rencana perusahaan. Selanjutnya, penyelarasan organisasi yang lebih baik. Balance scorecard memungkinkan perusahaan untuk lebih menyelaraskan struktur organisasi mereka dengan tujuan strategis. Untuk melaksanakan rencana dengan baik, organisasi perlu memastikan bahwa semua unit bisnis dan fungsi pendukung bekerja menuju tujuan yang sama. Mengimplementasikan balance scorecard ke dalam unit-unit tersebut akan membantu mencapai penyelarasan organisasi yang lebih baik dan menyelaraskan strategi dan operasional. Dan yang terakhir ada penyelarasan proses yang lebih baik. Penerapan balance scorecard yang lebih baik juga membantu menyelaraskan proses organisasi seperti penganggaran, manajemen risiko, dan analitik dengan prioritas strategis. Hal tersebut akan membantu menciptakan organisasi yang benar-benar berfokus pada strategi. Yang ketiga, menyelaraskan departemen dan divisi. Jika diterapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategis yang sama, dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard dapat menghubungkan tujuan kritis dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individual terkait dengan strategi organisasi. Menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi. Balance scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan di seluruh organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang menetapkan tujuan kinerja reguler untuk tinjauan pribadi tahunan dan dapat menghubungkan tujuannya dengan tujuan divisi atau departemen mereka. Jadi, balance scorecard memungkinkan semua karyawan untuk menghubungkan apa yang mereka lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kelima, membuat strategi terus pada track-nya. Banyak organisasi membangun rencana strategis dan meletakkannya di rak, tidak pernah ditinjau ulang. Pembuatan kerangka kerja balance scorecard didasarkan pada peninjauan strategi secara teratur dan hanya dapat melakukan jika strategi diatur. Rapat tinjauan strategi rutin setiap bulan atau 3 bulanan dikombinasikan dengan pembaruan strategi tahunan akan memastikan mereferensikan strategi secara teratur dan menjadikannya sebagai pusat proses pelaporan manajemen. Selanjutnya 4 perspektif dalam BSC. Yang pertama ada
perspektif keuangan. BSI menekankan pentingnya perspektif finansial karena ukuran finansial sangat penting dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah diambil. Ukuran kinerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Selanjutnya lanjutan dari slide sebelumnya. Menurut Kaplan dan Norton, ada 3 tahap siklus bisnis, yaitu yang pertama ada growth atau pertumbuhan. Pada tahap awal ini diharapkan suatu bisnis memiliki produk baru yang dirasa sangat potensial bagi bisnis tersebut. Maka perlu dipertimbangkan mengenai sumber daya untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan layanan, membangun serta mengembangkan fasilitas yang menunjang produksi, investasi pada sistem, infrastruktur, dan jaringan distribusi yang akan mendukung terbentuknya hubungan kerja secara menyeluruh dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Tujuan tahap ini untuk mengukur persentase tingkat pertumbuhan pendapatan dan tingkat pertumbuhan penjualan di pasar sasaran. Selanjutnya fungsi dari balance scorecard. Yang pertama, memberi struktur pada strategi. Tidak seperti manajemen keuangan atau sumber daya manusia, organisasi sering berbicara tentang kinerja dan strategi organisasi dalam berbagai cara yang berbeda dan unik. Dengan demikian, ada banyak pendekatan berbeda untuk manajemen strategis. Balance scorecard adalah cara yang logis dan terstruktur untuk membantu para pemimpin organisasi memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua, mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Rencana bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dengan jelas. Fungsi yang kedua ini merupakan alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Ketika diterapkan dengan benar, itu berarti akan memberi karyawan tujuan yang jelas untuk diingat saat mengerjakan tindakan, lalu membantu karyawan mengidentifikasi tujuan utama dan memungkinkan karyawan untuk lebih memahami elemen strategis yang membutuhkan penanganan. Tahap siklus bisnis selanjutnya, yang kedua, yaitu ada sustain atau bertahan. Tahap ini akan timbul pertanyaan mengenai ditariknya investasi atau melakukan investasi kembali dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diinvestasikan. Tujuan finansial yang hendak dicapai pada tahap ini yaitu untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, ada harvest atau menuai. Tahap ini di mana suatu organisasi atau badan usaha akan berusaha untuk mempertahankan bisnisnya. Tujuan finansial untuk meningkatkan aliran kas dan mengurangi aliran dana. Selanjutnya ada contoh perspektif keuangan. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan, misalnya dengan menaikkan jumlah produk baru, membuat aplikasi baru, mengembangkan pelanggan dan pangsa pasar, serta mengadopsi strategi peningkatan harga. Yang kedua, dengan pengurangan biaya, misalnya menggunakan biaya produk per unit, pelanggan per unit, dan jalur distribusi. Dan yang terakhir, pemanfaatan aset, misalnya dengan memperbaiki aset-aset yang telah rusak. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Maksudnya itu perusahaan perlu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target bagi organisasi untuk mencapai kinerja keuangan yang superior dalam jangka yang panjang. Suatu unit bisnis harus menciptakan dan menyajikan produk baru atau jasa yang bernilai atau mempunyai manfaat yang tinggi sehingga dapat diterima oleh pelanggan. Terdapat 2 kelompok pengukuran dalam perspektif pelanggan, yaitu yang pertama, kelompok pengukuran unit inti, digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai kepuasan, mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar yang telah ditargetkan. Dalam pengukuran inti, terdapat 5 tolak ukur, yaitu pangsa pasar, akuisisi pelanggan atau perolehan pelanggan, potensi pelanggan atau pelanggan yang dipertahankan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Dan yang kedua, kelompok pengukuran nilai pelanggan. Kelompok ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengukur nilai pasar yang dikuasai dan pasar yang potensial yang mungkin bisa dimasuki, juga dapat menggambarkan pemacu kinerja yang menyangkut apa yang harus disajikan perusahaan untuk mencapai tingkat kepuasan
loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi. Value proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam produk atau jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kelompok pengukuran nilai pelanggan terdiri dari yang pertama, atribut produk atau jasa yang meliputi fungsi, harga, dan kualitas produk. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan yang meliputi distribusi produk kepada pelanggan termasuk respon dari perusahaan, waktu pengiriman, dan bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, citra dan reputasi yang menggambarkan faktor intangible bagaimana perusahaan untuk menarik pelanggan agar berhubungan dengan perusahaan atau membeli produk. Di sini ada contoh perspektif pelanggan. Yang pertama itu meningkatkan pangsa pasar, yang kedua meningkatkan akuisisi pasar, yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang keempat meningkatkan profitabilitas pelanggan. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal. Para eksekutif mengidentifikasi berbagai proses bisnis internal yang harus dikuasai oleh perusahaan. Proses tersebut memungkinkan unit bisnis untuk memberikan proposisi nilai atau value proposition yang akan menarik dan mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar yang dituju serta memenuhi tingkat keuntungan finansial yang tinggi para pemegang sahamnya. Dibagi dalam 3 prinsip, yaitu yang pertama proses inovasi jangka panjang yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh manajer untuk melakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi ukuran pasar dan perilaku pelanggan serta harga yang ditargetkan berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang kedua ada proses operasi, proses yang dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan sampai dengan penyelesaian pengiriman produk atau jasa ke pelanggan. Proses ini menitik beratkan pada efisiensi, konsistensi, dan waktu pengiriman produk dan jasa yang tersedia ke pelanggan yang dituju. Dan yang ketiga ada pelayanan purna jual, maksudnya itu yang mencakup fasilitas garansi, aktivitas perbaikan, perlakuan atau kerusakan dan pengembalian serta proses pembayaran dan administrasi pembayaran. Contoh perspektif proses bisnis internal. Yang pertama itu inovasi, misalnya dengan meningkatkan jumlah produk baru dan menurunkan waktu pengembangan produk baru. Dan yang kedua ada proses operasional, misalnya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses serta menurunkan waktu pemrosesan. Dan yang ketiga ada pelayanan pasca penjualan, misalnya dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan serta menurunkan waktu pelayanan. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya dan untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusia, sistem dan prosedur. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama, kapabilitas pekerja adalah bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama, kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelayanan kepada konsumen. Unsur yang dapat diukur dalam kepuasan pekerja adalah keterlibatan pekerja dalam mengambil keputusan, pengakuan, akses untuk mendapatkan informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan menggunakan inisiatif, serta dukungan dari atasan. Selanjutnya, retensi pekerja adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terbaik dalam perusahaan, karena pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Jadi, keluarnya seorang pekerja yang bukan karena keinginan perusahaan merupakan loss pada intellectual capital dari perusahaan. Retensi pekerja diukur dengan persentase turnover di perusahaan. Selanjutnya, produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk menghubungkan output yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah pekerja yang seharusnya untuk menghasilkan output tersebut.
Yang kedua, kapabilitas sistem informasi, tolak ukurnya adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, iklim organisasi yang mendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut yaitu saran yang diberikan pekerja. Selanjutnya, contoh perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, peningkatan kemampuan karyawan. Misalnya dengan pengukuran tingkat kepuasan karyawan, tingkat turnover, jam pelatihan karyawan, dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan motivasi dan pelibatan, misalnya dengan pengukuran saran atau masukan-masukan dari setiap karyawan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan sistem informasi, misalnya dengan pengukuran bagaimana karyawan melayani pelanggan, merespon pelanggan dengan cepat, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah BSC. Langkah-langkah Balance Sheet Scorecard juga harus meliputi 4 proses manajemen baru. Pendekatan ini mengkombinasikan antara tujuan strategi jangka panjang dengan peristiwa jangka pendek. Keempat proses tersebut antara lain: yang pertama, memperjelas dan menerjemahkan visi, misi, dan strategi. Proses BSC dimulai dari tim manajemen eksekutif senior yang saling bekerja sama untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam berbagai tujuan strategik yang spesifik, visi dan strategi perusahaan, memandu spesifikasi dan matrik ke dalam perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, mengkomunikasi dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategi. Tujuan dan strategi BSC dikomunikasikan ke seluruh organisasi melalui berbagai media dan sistem. Selanjutnya, yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi. BSC dapat menjaga perusahaan untuk tetap fokus terhadap implementasi strategi yang telah ditetapkan, serta integrasi antar lintas fungsi dalam perusahaan sehingga terjadi perbaikan yang berkesinambungan dan program perubahan. Perencanaan dan proses penetapan sasaran memungkinkan perusahaan untuk yang pertama, mengukur hasil jangka panjang yang ingin dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi mekanisme dan mengusahakan sumber daya untuk mencapai hasil tersebut. Dan yang ketiga, menetapkan ukuran-ukuran jangka pendek bagi ukuran keuangan dan non-keuangan BSC. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategi. BSC memungkinkan manajer memantau dan menyesuaikan implementasi strategi, dan jika perlu membuat perubahan-perubahan mendasar terhadap strategi itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena BSC mampu memberikan informasi umpan balik kepada manajemen. Para manajer membutuhkan umpan balik mengenai apakah strategi yang direncanakan tetap dapat dipertahankan dan membawa keberhasilan. Selanjutnya, keseimbangan BSC dalam beberapa ukuran. Yang pertama, ukuran lag dan ukuran lead. Ukuran lag adalah ukuran outcome, yaitu mengukur hasil dari usaha di masa lalu. Ukuran lead adalah faktor-faktor yang menggerakkan kinerja yang akan diperoleh di masa mendatang atau performance drivers. Balance Sheet Scorecard memiliki seperangkat ukuran keuangan di masa lalu dengan ukuran pendorong kinerja di masa depan. Yang kedua, ukuran objektif dan ukuran subjektif. Ukuran objektif adalah ukuran yang dapat dikuantitatifkan dan lebih bisa terukur, sedangkan ukuran subjektif kurang kuantitatif dan lebih bersifat praduga. Selanjutnya, yang ketiga, ukuran keuangan dan ukuran non-keuangan.
Ukuran keuangan adalah ukuran yang dinyatakan dalam unit moneter, sedangkan ukuran non-keuangan menggunakan unit-unit non-moneter. Yang keempat, ukuran eksternal dan ukuran internal. Ukuran eksternal berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham. Ukuran internal adalah ukuran yang berkaitan dengan proses dan kemampuan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan BSC. Keunggulannya yang pertama, Comprehensive Balance Sheet Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategi, yaitu dari yang sebelumnya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ke 3 perspektif yang lain seperti pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategi ke perspektif non-keuangan tersebut menghasilkan manfaat, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berkesinambungan, serta organisasi mampu untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Strategi-strategi yang ditetapkan ke dalam tiap perspektif memperluas lingkup bisnis perusahaan dalam mencapai misi dan visi perusahaan. Lalu yang kedua ada coherent balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat causal relationship di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Setiap sasaran strategi yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekoherenan antara strategi dan sasaran di berbagai perspektif akan mampu memperbaiki kinerja keuangan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang berada atau yang akan memasuki iklim bisnis yang turbulen. Yang ketiga, keseimbangan. Sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. Yang keempat, terukur. Keterukuran sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balance scorecard mengukur sasaran-sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Kelemahannya, yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Tidak ada jaminan bahwa keuntungan masa depan akan mengikuti pencapaian target dalam perspektif non-finansial. Terdapat asumsi bahwa keuntungan masa depan tidak mengikuti atau berkaitan dengan pencapaian tujuan non-finansial. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Manajer adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan. Hal ini menyebabkan manajer lebih peduli terhadap aspek finansial dibanding aspek lainnya. Yang ketiga, tidak ada mekanisme perbaikan. Banyak perusahaan dalam memperbesar tujuannya tetapi tidak memiliki alat untuk meningkatkannya. Yang keempat, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi. Hasil perubahan masih menggunakan ukuran yang berbasis strategi selama. Yang kelima, terlalu banyak pengukuran. Jika terlalu sedikit, manajer akan mengabaikan ukuran yang sangat penting dalam mencapai sukses. Bila terlalu banyak juga, akan menimbulkan resiko manajer bisa kehilangan fokus dan mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan. Yang keenam, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Beberapa perusahaan mengkombinasikan ukuran non-finansial dengan finansial dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran. Tapi, balance scorecard tidak menampilkan bobot yang jelas pada masing-masing ukuran. Tidak ada bobot tersebut menjadi sangat sulit untuk menggabungkan aspek finansial dan non-finansial. Ada 4 contoh KPI perusahaan dan balance scorecard yang kerap kali ada di dunia kerja. Poin pertama, dari contoh KPI perusahaan dan balance scorecard yang umum dijumpai berasal dari Departemen Layanan Pelanggan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Customer Service. Karena departemen ini adalah departemen yang paling dekat dengan pelanggan, maka berbagai KPI yang berkaitan dengan perspektif pelanggan sangat melekat pada Departemen Layanan Pelanggan. Misalnya, siapapun yang bekerja pada Departemen Layanan Pelanggan diukur kinerjanya berdasarkan penilaian yang diberi konsumen. Semakin banyak tanggapan positif dari konsumen lewat survei, telepon, tatap muka, dan sebagainya, maka semakin baik kinerja Departemen Layanan Pelanggan dalam menangani permasalahan pelanggan. Sebaliknya,
Semakin banyak keluhan pelanggan, seperti banyak pelanggan yang merasa jawaban layanan pelanggan seperti robot, maka semakin tidak baik kinerja Departemen Layanan Pelanggan. Poin kedua, dari contoh KPI perusahaan dan balance scorecard yang umum dijumpai berasal dari Departemen Akuntansi, salah satu departemen yang paling banyak dibutuhkan perusahaan dari berbagai macam industri. Karena departemen ini tugas utamanya adalah membuat laporan keuangan. Aneka KPI yang berkaitan dengan perspektif keuangan pada balance scorecard menjadi berbagai KPI yang paling penting diperhatikan. Tidak hanya laba rugi bersih dan kotor pada laporan laba rugi yang perlu diperhatikan. Departemen akuntansi juga perlu memperhatikan dengan seksama berbagai rasio keuangan pada laporan keuangan, misalnya rasio lancar, tingkat pengembalian ekuitas atau aset, dan sebagainya. Poin ketiga, dari contoh KPI perusahaan dan balance scorecard yang dapat kita ambil pembelajarannya berasal dari departemen yang juga tidak kalah pentingnya, yakni Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM, yang tugas utamanya adalah perekrutan personal baru. Perusahaan pada umumnya memberikan bonus dan berbagai tambahan fasilitas lainnya kepada pihak SDM. Apabila pihak SDM mencapai persentase minimal keberhasilan kandidat yang dikonversi menjadi karyawan tetap, paruh waktu atau tenaga lepas sesuai dengan kebutuhan perusahaan, umumnya bonus dan tambahan fasilitas lainnya lebih tinggi apabila pihak SDM berhasil merekrut karyawan tetap dibandingkan apabila mereka merekrut karyawan paruh waktu atau tenaga lepas. Poin keempat dari contoh KPI perusahaan dan balance scorecard adalah dari perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini biasa dipakai pada perusahaan manufaktur, sekalipun perusahaan jasa dan dagang juga dapat menggunakannya dengan cara lain. Contoh-contoh ukuran KPI yang terdapat pada balance scorecard lewat perspektif proses bisnis internal adalah uptime atau downtime, mesin dan peralatan produksi, biaya bahan baku dan tenaga kerja, barang masuk dan keluar pada persediaan barang dagang, jumlah bagian barang dalam proses yang rusak atau hilang, dan sebagainya. Idealnya, mesin dan peralatan produksi memiliki uptime yang tinggi dan downtime yang rendah, kecuali karena bencana yang di luar kendali perusahaan, barang dalam proses yang rusak atau hilang dengan alasan apapun sebaiknya tidak terjadi terlalu sering. Contoh penerapan BSC pada bisnis retail. Salah satu hal yang penting ketika ingin membangun bisnis retail yaitu tolak ukur apa yang akan digunakan dalam mengukur kinerja toko retail atau aspek-aspek apa saja yang sebaiknya diperhatikan ketika akan mengukur kinerja toko retail tersebut. BSC tidak hanya memfokuskan pengukuran pada aspek finansial saja, namun juga pada aspek non-finansial seperti target serta performa unit bisnis secara keseluruhan. Konsep ini juga memungkinkan manajer untuk melakukan pemetaan strategi untuk menentukan pengaturan berbagai aspek dalam organisasi bisnis. Ada 4 aspek yang perlu diamati dalam BSC. Keempat aspek ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Aspek-aspek tersebut adalah yang pertama, perspektif. Adalah pilar dari organisasi yang dibutuhkan untuk mencapai sukses dan diciptakan untuk menyampaikan daya tarik dari berbagai pemegang saham, termasuk partner bisnis, pemegang saham, konsumen, supplier, dan karyawan. Ada 4 jenis perspektif yang perlu diperhatikan dalam BSC yang digunakan untuk mengukur sukses organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, tujuan merupakan alat perencanaan dasar yang mencakup semua perencanaan dan aktivitas. Meskipun digunakan secara bersamaan dengan target, tujuan memiliki cangkupan yang lebih luas dibandingkan target dan dapat mencangkup beberapa target yang berbeda. Yang ketiga, inisiatif adalah tindakan yang memulai proses untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, berbagai jenis implementasi yang digunakan untuk mengontrol pemborosan dalam proses internal. Yang keempat, target adalah ukuran nyata yang mewakili implementasi pencapaian dari inisiatif dan strategi.
Manfaat yang bisa didapat oleh pemilik toko retail yang menerapkan BSC sebagai konsep untuk mengukur kinerja toko retail yang dimilikinya. Yang pertama, inisiatif strategis yang mengikuti metodologi praktik terbaik dapat disalurkan dengan merata ke seluruh bagian organisasi bisnis. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan kreativitas serta memacu munculnya ide-ide baru. Yang ketiga, BSC dapat membantu mengatur kunci utama dalam pengukuran performa bisnis dengan strategi yang diterapkan pada semua level di suatu organisasi. Yang keempat, BSC menyediakan gambaran menyeluruh tentang operasional bisnis. Yang kelima, konsep ini dapat memfasilitasi komunikasi serta pemahaman akan target bisnis dan strategi pada semua level dalam organisasi. Yang keenam, konsep ini dapat membantu memaksimalkan kooperasi serta membantu anggota tim untuk fokus dan saling mendukung demi tercapainya kesuksesan. Yang ketujuh, konsep ini memberikan hasil yang bisa digunakan serta mampu mengubah strategi ke dalam tindakan nyata. Yang kedelapan, BSC menyediakan umpan balik strategis. Yang kesembilan, BSC menawarkan berbagai keuntungan kompetitif unik seperti mengurangi selisih waktu, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memberikan solusi yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas proses. Bagaimana cara membuat balance scorecard? Buat sebuah tabel yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama, kolom pertama diisi dengan keempat perspektif. Yang kedua, kolom kedua, judul kolom kedua diisi objektivitas. Yang ketiga diisi dengan tujuan. Yang keempat diisi indikator. Dan yang kelima diisi inisiatif. Semua kotak dalam tabel tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tentunya sebelum mengisi semua kotak dalam tabel tersebut, pastikan pihak-pihak yang terkait sudah terlebih dahulu mengetahui masalah yang ada dan melakukan problem solving. Adalah contoh peta strategis yang dihasilkan selama pengembangan proyek balance scorecard yang merangkum semua pekerjaan untuk organisasi termasuk tujuan, target, indikator, dan juga tindakan dan inisiatif yang harus dilakukan dan diimplementasikan. Contoh tabel balance scorecard di toko kopi sederhana ada objektivitas, tujuan, indikator, dan inisiatif yang terdiri dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di perspektif keuangan sendiri, di objektivitasnya meningkatkan pendapatan, di tujuannya meningkatkan pendapatan bersih 10%, di indikator laporan keuangan, inisiatifnya membuat aturan baru untuk pembayaran dengan metode kredit. Yang kedua, perspektif pelanggan, di objektivitasnya memiliki tingkat pembelanjaan pelanggan yang tinggi. Tujuannya meningkatkan penjualan per pelanggan 15% dari rata-rata, yang indikatornya nilai dari invoice per penjualan. Inisiatifnya improvisasi produk mix dan paket bundling. Perspektif proses internal, objektivitasnya menawarkan pilihan saluran penjualan lainnya. Tujuannya membuat setidaknya 30% penjualan ke saluran penjualan baru. Indikatornya presentasi penjualan dari saluran baru. Inisiatifnya tergabung dengan jasa layanan pengantaran makanan dan toko online. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, objektivitasnya ada memiliki tenaga penjualan yang terampil. Tujuannya melatih tim penjualan. Indikatornya jumlah sertifikat yang didapat oleh tim penjualan. Inisiatifnya bekerja sama dengan perusahaan pelatihan penjualan. Balance scorecard pada dasarnya adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi bisnis, baik yang berorientasi profit maupun yang tidak. Konsep ini dapat digunakan pada semua sektor bisnis, mulai dari pengadaan barang, penjualan, kesehatan, pelayanan, bahkan hingga perkebunan atau peternakan. Selain dapat digunakan pada berbagai sektor bisnis,
BSC juga dapat diterapkan pada berbagai departemen dalam perusahaan, mulai dari departemen produksi, keuangan, pembinaan karyawan, bahkan hingga departemen distribusi dan penyaluran barang. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.